Hai guys, balik lagi di cerita film. Di kesempatan kali ini aku akan review film berjudul Touch My Boy. Film ini mengisahkan kisah cinta murid SMP dan gurunya. Film ini dirilis pada tanggal 15 Juni tahun 2012. Tanpa berlama-lama lagi langsung masuk aja ke alur ceritanya guys. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Doni. Doni yang sedang berbincang bersama temannya. Doni bilang kalau ia ingin punya pacar seksi dan harus lebih tua darinya. Di sisi lain datang seorang wanita yang aduhai yang tidak lain adalah guru Doni sendiri, dan si Doni yang gak punya ada bini langsung menggoda guru tersebut yang menyebabkan si Doni dapat hukuman. Tapi pas dihukum si Doni ini bukan dapat hukuman tetapi malah balik digoda sama gurunya ini. Dan akhirnya gurunya ngajak si Doni mantap-mantap. Hari-hari pun akhirnya dilalui Doni dengan terus berduaan dengan gurunya ini. Sampai akhirnya mereka ketahuan lagi mantap-mantap di sebuah acara sekolah. Anehnya si Doni yang sudah ketangkap basah ini bukannya dapat hukuman tapi malah dapat sambutan meriah dari teman-temannya. Akhirnya karena perbuatannya tersebut guru si Doni ini disidang dan dapat hukuman 30 tahun penjara. Tapi guru si Doni ini telah hamil dan gurunya ini nyuruh si Doni menjaga dan mengurus anak mereka selagi dia di penjara. Singkat cerita, scene pun berpindah 30 tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan Doni yang sudah tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan yang suram, pengangguran dan banyak hutang, dan di sini Doni pun punya tunggakan pajak sebesar $50.000 dan jika pajak tersebut tidak dibayar Doni ini akan dipenjara dalam waktu 1 minggu lagi. Si Doni yang kebingungan pun akhirnya curhat kepada temannya si penari seksi ini. Di sini temannya bilang ke Doni untuk coba minta uang kepada anaknya, yang sekarang udah tumbuh dewasa dan nama anaknya ini Han. Di cerita ini anaknya Doni udah sukses dan akan menikah dalam waktu seminggu lagi. Di sini sebenarnya Doni udah gak mau untuk ketemu sama anaknya. Tapi akhirnya si Doni ini mau setelah dijanjiin $50.000 jika si Doni bisa membawa anaknya ini ketemu sama ibunya. Yang nantinya kisah tersebut akan dijadiin sebuah acara TV show. Di sisi lain kita diperlihatkan si Han yang lagi makan bareng dengan keluarga tunangannya. Nama tunangannya ini Jamie dan di sini ada ayah dan ibunya Jamie serta adiknya Jamie seorang tentara yang namanya Chad. Dan di sini ternyata si Han mengubah namanya menjadi Ton karena ia malu dengan masa lalu ayah dan ibunya. Pas lagi makan tiba-tiba ada bel bunyi dan pas lagi dicek orang tersebut adalah Doni. Setelah Doni masuk si Ton pun kaget setengah mati. Si Ton pun akhirnya ngejelasin kepada keluarganya siapa si Doni ini. Si Ton yang malu ini bilang kalau si Doni ini cuma sahabat lamanya saja. Setelah selesai makan mereka pun masuk ke sebuah kamar. Di sini si Ton marah kepada Doni karena si Doni ini adalah ayah yang buruk. Si Ton bahkan nggak bisa naik sepeda karena perilaku bego ayahnya yang kerjaannya cuma mabuk doang, dan Doni tiba-tiba bilang kalau alasan ia datang untuk mengajak si Ton ini bertemu sama ibunya yang ada di penjara karena ibunya ini lagi sakit dan tak lama lagi akan meninggal. Jadi di sini si Doni masih bohong tentang tujuan sebenarnya. Setelah sedikit cekcok mereka akhirnya turun untuk menghadiri sebuah pesta. Dan secara mengejutkan di sini si Doni berhasil menarik perhatian dari orang-orang yang hadir di sana. Setelah dapat perhatian si Doni pun mengajak main baseball. Ternyata si Ton ini cupu dalam semua olahraga dan pas bolanya diarahin ke si Ton ini langsung tumbang. Malam harinya lagi-lagi si Doni kumpul sama cewek-cewek manja. Dan pas si Doni ini bangun si Doni nggak sengaja bikin kaget cewek-cewek di sana. Singkat cerita si Doni masuk ke dalam rumah dan gak sengaja melihat si Ton lagi cekcok sama Jamie. Doni akhirnya memutuskan masuk ke kamar Ton dan sedikit menghibur anaknya ini dengan cara gelut-gelut manja. Si Chad yang gak sengaja lihat hal tersebut pun langsung nantangin Ton buat bertarung. Sebenarnya si Chad ini dari awal nggak seneng gitu sama Ton. Yang nantinya kita bakal tahu alasannya di akhir film. Singkat cerita mereka selesai bertarung siap-siap untuk tidur. Bukannya tidur, si Doni ini malah nyiapin tisu untuk senam jari hehehe. Dan kocaknya lagi si Doni ini pakai fotonya neneknya Jamie.
Esok harinya Ton dan keluarga pergi ke sebuah gereja untuk dapat restu nikah dari seorang pendeta. Tapi begonya si Ton ini tiba-tiba emosi karena si pendeta ini salah ngomong yang akhirnya terjadi pertarungan antara Ton dan pendeta tersebut. Karena si Ton ini cupu akhirnya si Ton KO. Setelah selesai seluruh keluarga Jamie emosi ke si Ton atas perbuatan begonya tersebut, tapi di sini Donnie ngasih sedikit masukan ke keluarganya Jamie yang bikin mereka tersentuh. Dan akhirnya Ton pun dimaafkan. Di sini si Ton pun terlihat berterima kasih kepada ayahnya. Walaupun gak diucapin secara langsung, tapi hal itu bisa kelihatan dari gestur tubuhnya Ton. Singkat cerita, pernikahan dilanjutkan dan kini mereka akan melangsungkan pesta bujang atau pestanya cowok-cowok sebelum nikah. Nah, di pesta bujang ini Donnie membawa Ton dan keluarganya ke dalam klub langganannya. Mereka yang selama ini hidupnya stres dengan pekerjaan dan masalah keluarga pun bisa terbebaskan di pesta bujang ini. Akhirnya mereka minum-minum sampai bego. Setelah puas akhirnya mereka pun pulang. Tapi di sini Donnie menahan Ton untuk jangan pulang dulu biar mereka bisa ngeluangin waktu berdua sebagai ayah dan anak. Dan secara mengejutkan mereka happy time. Di sini benar-benar kelihatan kalau mereka saling sayang. Bahkan akhirnya si Donnie ngajarin anaknya ini cara naik sepeda. Setelah sedikit berpesta akhirnya mereka pun pulang. Dan ternyata waktu si Donnie ini mau tidur ia sudah ditunggu neneknya Jamie yang tadi fotonya dipakai si Donnie buat senam jari hehehe. Di sini neneknya Jamie pun menggoda Donnie buat mantap-mantap. Keesokan harinya setelah Donnie bangun ia tiba-tiba dapat telepon dari Tony yang ternyata sedang dalam perjalanan buat bertemu ibunya yang lagi di penjara. Dan si Donnie pun panik karena takut kebohongannya ini terbongkar. Tanpa lama-lama Donnie langsung berangkat mengejar si Ton. Singkat cerita mereka pun sampai di penjara dan tiba-tiba datang cewek seksi yang aduhai yang tidak lain adalah guru yang kita lihat tadi di scene awal. Dan akhirnya mereka pun ngobrol layaknya sebuah keluarga. Tapi waktu mereka ngobrol tanpa diduga datang tim TV yang akhirnya ngasih tahu si Ton kalau ayahnya ini ngajakin si Ton ke penjara cuman buat duit aja. Bukan karena ibunya sekarat. Di sini Donnie sudah berusaha buat ngasih tahu si Ton kalau dia bakal cancel di TV itu karena ia benar-benar sayang pada Ton. Tapi si Ton yang udah terlanjur kecewa akhirnya pergi. Singkat cerita si Donnie pun diusir dari rumahnya Ton. Tapi waktu ia sedang beres-beres nggak sengaja dengar suara Jamie yang lagi teleponan dengan selingkuhannya. Nah Donnie yang nggak mau anaknya ini diselingkuhin akhirnya ngasih tahu si Ton kalau Jamie ini udah selingkuh. Sayangnya si Jamie ngakunya yang ditelepon ini cuman wedding planner aja yang ngurusin pesta pernikahan mereka. Si Donnie yang udah buat onar pun akhirnya benar-benar diusir dari situ. Si Donnie yang hidupnya udah benar-benar hancur pun akhirnya ngikutin Jamie ke hotel cuma buat minta maaf aja. Seenggaknya ia bisa dimaafin Jamie. Tapi pas baru nyampe hotel si Donnie dengar suara sedep yang gak asing itu. Si Donnie yang penasaran akhirnya menyelinap masuk ke kamar tersebut. Tapi pas dilihat si Jamie ini lagi mantap-mantap sama adiknya sendiri. Di sini si Jamie beralasan kalau hal tersebut merupakan kebiasaan yang mereka lakuin sejak ABG. Nah jadi ini alasan kenapa si Chad ini kelihatan gak suka gitu pada si Ton. Karena ia cemburu. Tanpa banyak lama akhirnya si Donnie berniat ngasih tahu Ton yang sebenarnya terjadi. Tapi akhirnya di sini si Jamie ngasih duit $50.000 biar si Donnie ini bisa tutup mulut dan si Donnie yang benar-benar butuh duit pun akhirnya menerimanya. Singkat cerita pernikahan pun berlangsung dan di sisi lain kita diperlihatkan si Donnie yang sedang merenung di rumahnya dan setelah itu Donnie pun akhirnya memutuskan untuk nyusulin Ton ke pernikahannya. Karena ingin ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gak lama setelah itu akhirnya si Donnie nyampe di sana. Dan di sini Donnie jujur kepada semua orang kalau dia adalah ayahnya si Ton. Di sini Donnie pun sekaligus ngancam si Jamie untuk ngasih tahu Ton apa yang terjadi semalam atau Donnie bakal ngasih tahu ke semua orang di sana. Akhirnya tanpa pilihan lain Jamie pun membisikin si Ton tentang hubungan terlarangnya dengan Chad adiknya dan akhirnya si Ton pun ngerasa jijik sama semua orang di sana yang bikin pernikahannya batal. Akhirnya si Ton pun berterima kasih ke ayahnya ini karena udah nyelamatin dia dari cewek nggak benar. Film pun tamat.